Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dea Yulanda, jurusan PAUD 1B. Di sini saya akan memaparkan materi makalah saya, yaitu pengertian ruang lingkup bimbingan konseling. Baiklah, pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkannya dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien. Untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek, ruang lingkup akan sangat membantu keefektifannya berjalannya sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama karena tidak adanya sebuah batasan, yaitu B. Ruang lingkup dari segi pelayanan atau bimbingan dan konseling. Pelayanan, bimbingan, dan konseling memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah ataupun keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan di sekolah dan pelayanan di luar sekolah. Berikut masing-masing penjelasannya, yaitu 1. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam sekolah terdapat sejumlah bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling yang mempunyai kedudukan dan peranan khusus, yaitu 2. Keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah di dalam proses pendidikannya. Mordensen dan Skimuler atau tahun 1976 adanya bidang-bidang pelayanan yang saling berkaitan atau bidang-bidang tersebut yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi. Tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Konselor sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki tanggung jawab sebagai pelayanan bagi pencapaian untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Khususnya bagi masing-masing peserta didik dalam kaitannya. Konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik, melainkan juga dengan pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian itu, yaitu sesama konselor dan personal sekolah lainnya, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah mereka menjadi pelayan yang bertanggung jawab penuh dengan kehormatan, dedikasi, dan keprofesionalannya. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Tidak hanya warga masyarakat yang merasa di lingkungan sekolah saja, warga masyarakat yang berada di luar lingkungan sekolah pun banyak yang mengalami masalah yang perlu dituntaskan dan jika memungkinkan sekaligus dicegah. Adapun ruang lingkup pelayanan, bimbingan, dan konseling di luar sekolah, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Ada beberapa bimbingan dan konseling dalam keluarga. Keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasarkan dalam bermasyarakat dan dalam kaitan keluarga dan masyarakat itulah kebutuhan dan kebahagiaan. Bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Permasalahannya yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar keduanya. Oleh karena itu, di sana diperlukan jasa bimbingan dan konseling. Pelayanan dan bimbingan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas itu perlu diselenggarakan oleh konselor yang bersifat multidimensional, yaitu yang mampu bekerja sama selain dengan guru, orang tua, dan juga berbagai komponen dan lembaga bermasyarakat secara lebih luas. C. Lingkup bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling merupakan peranan yang paling penting bagi individu yang berada di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana pendapat Abu Bakar Muhammad Ludin 2010-29? Ruang lingkup bimbingan konseling terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Ada bagian pertama yaitu pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk
menyelenggarakan pendidikan bagi warga dan masyarakat. Dalam lembaga sekolah terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling mempunyai peranan yang khusus, yaitu bidang-bidang tersebut diantaranya pertama, bidang kurikulum yang meliputi semua bentuk pengembangan atau kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu pencapaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap dan kemampuan berkomunikasi atau peserta didik. Luang lingkup bimbingan konseling di sekolah dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi fungsi, segi sasaran atau segi layanan, dan segi masalah. Satu, segi fungsi. Fungsi pemahaman yaitu landasan dari kegiatan bimbingan konseling karena memungkinkan ada jalan keluar dari pemecahan masalah yang ditemui. Dua, pencegahan yaitu untuk fungsi pencegahan yaitu untuk mencegah, paling tidak memperkecil akibat yang akan timbul dari masalah siswa. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan yaitu agar hal-hal yang telah dimiliki individu siswa terjaga dan terpelihara dengan baik, serta hal-hal yang menjadi kekurangan dari individu dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Yang keempat, fungsi pengembangan yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga individu siswa dapat puas dan bahagia dalam kehidupannya. Yang kelima, fungsi pengentasan yaitu sesuatu usaha yang nyata untuk memecahkan masalah siswa sehingga diharapkan siswa bebas dari permasalahan yang dihadapinya sehingga kebahagiaan siswa dapat terwujud. Segi sasaran ditinjau dari segi sasarannya. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah diperuntukkan untuk siswa atau seluruh di sekolah agar siswa dapat mencapai pengembangannya yang optimal melalui kemampuannya dalam pengenalan penerimaan diri dan lingkungan, membantu siswa untuk baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan materi saya pada hari ini. Semoga bisa dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.